Kaca yang khas, mengotak, mesin fisik, sampai pada engsel yang khas nih. Oh, bunyinya kayak gitu. Tapi bukan, ini bukan G-Class. Ini adalah bike BJ80. Dan yes, bentuknya memang mirip sama Glenwagen atau G-Class. Tapi dia punya keunikan tersendiri dan gua akan cerita sedikit kenapa dia bikin ini mirip dengan G-Class. Penasaran? Cek terus video ini. Sedikit cerita kenapa desainnya bisa mirip dengan desainnya si G-Wagon atau G-Class. Jadi bike sendiri ternyata punya saham di Daimler AG selaku induk perusahaan dari Mercedes. Dan Mercedes juga punya saham di Bike selaku ya induk perusahaannya dari Bike Auto ini. Jadi mereka saling, kedua-duanya itu saling punya saham dan saling bertukaran beberapa desain, beberapa know-how. Jadi wajar-wajar aja kalau Bike bisa mengeluarkan produk yang mirip banget sama si G-Class. Biarpun ada beberapa detail yang berbeda kalau kita bandingkan sama G-Wagon yang terbaru. Apa aja detailnya? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah tentu saja fasianya berbeda. Jadi kalau G-Class yang baru dia cenderung lebih mengotak. Di sininya dikasih aksen, ini lebih kayak one piece ya. Lampunya juga dia 3 pieces seperti ini, lampu sen, lampu utamanya dan lain-lainnya ditaruh di sini. Ada washernya di sini juga, dan kalau kita lihat di sini tuh dia identik dengan si BJ40 atau BJ30 ya. Dia ada karakter khas bike-nya yang kayak U shape-nya gitu. Dan di sini kayak ada logo bike yang kayak D terbalik atau C terbalik ya begitulah. Pokoknya ini ada logo-logonya di sini tuh. Aksen-aksennya dibikin seperti ini. Dan kebetulan ini versi langsung dari Cina, langsung dari Tiongkok. Dia masih setir kiri. Di sini dikasih aksen putih semua dan hitam. Jadi nggak ada krom-kroman. Gue jujur aja gue demen kalau putih hitam gini aja. Kesannya jadi lebih keker, kesannya jadi lebih gede. Nah, detail-detail lainnya yang gue sebenarnya agak kurang suka. Tulisan baiknya ini sih masih gede banget, masih krom banget di sini. Harusnya diganti yang lebih elegan gitu, jadi kesannya atau dibikin polos aja, tulisan baiknya pindah di sini lebih bagus. Detail-detailnya, kap mesinnya segala macamnya juga masih mirip dengan si G-Wagon. Cuman ya lagi-lagi, kalau G-Wagon fin-nya di sebelah sini, dia fin-nya di belakang. Kalau G-Wagon ada potongannya di sini, dia nggak ada potongan ininya sendiri, bentuknya one piece. Beserta detail-detail lainnya yang gue nggak bisa sebutin satu-satu. Sebelum ke sampingnya tambahan dikit, bumper depannya sayangnya plastik kayaknya biar pedestrian friendly. Kalau dia besi patah duluan orang dihantam. Sudah ada sensor parkir dan sudah ada fog lamp, biarpun fog lampnya masih bulb. Pindah ke samping, bumper sampingnya juga masih plastik. Dan ini karakter-karakternya G-Wagon ya, lagi-lagi ya ada kayak overlappingnya dan tough gitu loh. Kita lihat sampingnya, yuk. Sedikit ke bagian atasnya ya, bagian cupnya. Udah lama gue nggak ngeliat engsel kayak gini, nongol kayak gini. Jadi kalau mobil-mobil modern tuh engselnya diumpet-umpetin biar semuanya kelihatan clean. Kalau dia tuh engsel sengaja nongol kayak gini, biar bukaannya tuh benar-benar bisa buka sampai gede banget. Dan kalau kalian lihat lagi kacanya kayak kaca etalase warteg, rata. Tapi itu karakternya yang kerennya. Kenapa? Ini mobil basicnya kalau kita ngomong G-Wagon yang lama ya ibaratnya. Karena ini basicnya juga pengembangannya dari G-Wagon. Ini tuh buat mobil perang. Jadi buat mobil perang ini harus dibikin serobas mungkin, segampang mungkin untuk diganti. Jadi kalau ada apa-apa ini kaca gampang banget diganti dan gampang banget di-repair gitu loh. Ini cuma ditutupin karet begini doang dan rata, nggak ada lengkungan apapun. Jadi kasarnya lu motong kaca lu tempel juga bisa jadi kaca. Kasarnya. Ya itu charmnya atau karismanya sebuah mobil-mobil seperti ini. Ya, sekarang kita lihat bagian sampingnya. Lagi-lagi karakter sebuah boxy SUV yang rugged, yang membuat perang ya. Kelihatan di sini nih, engselnya kelihatan di luar. Bentukannya juga cuman kotak semua. Footstep yang koker banget, nggak pakai flip-flip, nggak pakai aneh-aneh. Tapi gila ini keker banget gitu. Bener-bener keker banget. Spion yang gede, ada sennya tapi nggak ditaruh di spionnya, ditaruh di bagian bawah yang ini buat ada aksen. Dan bagusnya lagi nih, Bike Indonesia membawa yang model ini, dia nggak pakai aksen krom-krom aneh-aneh. Dia semuanya pakai aksen hitam. Nah, handle hitam, ininya dikasih hitam. Bahkan sampai roofnya, atapnya, dan talang-talangnya juga semuanya dikasih hitam. Jadi kelihatan lebih gagah, lebih maco sih. Ya, sebelum ke bagian belakangnya, gue mau highlight dikit. Di sini nih, kayak mobil-mobil lama gitu loh. Ada nut-nutnya, kayak ada tali-tali airnya gitu loh. Dia kayak buat ngalirin air dari atas atau kalau dari sebelah-sebelah sini tuh ke bagian bawah. Kalau kalian anak-anak Vespa tau lah nut-nut tuh kayak gimana. Nah, kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya menurut gue justru paling mengecewakan buat gue pribadi. Kenapa? Depan sampingnya itu udah well executed lah ibaratnya lah. Udah bener-bener rapi, udah bener-bener beda dibandingin basisnya. Tapi begitu ke belakangnya, bener-bener kelihatan banget Chinese car-nya. Kenapa? Satu, lampunya terlalu simple, kayak out of place. Andai dikasih kayak list-list atau dibikin yang lebih flashy dikit atau lebih
modern dikit lah, akan jauh lebih bagus. Terus yang kedua, penggunaan chrome-chromannya di sini, chrome buat tutup ini oke lah ya, masih masuk lah ya. Tapi chrome di sini buat apa gitu loh. Dan sorry itu saya chrome-nya juga bukan dalam quality yang sampai bagus-bagus banget. Di sini agak terlalu flimsy, agak kurang gitu ya. Biarpun sebenarnya tulisan-tulisannya masih tepat lah, 3,0T, mesinnya 3000 turbo, BJ80 dan baik. Dan gue demennya lagi, kalau biasanya mobil-mobil SUV kayak gini, mereka naruh kamera parkir biasanya kayak jerawat gitu loh, dicentulan gitu di balik ban serepnya. Kalau di sini mereka taruh di bawah, di balik plat nomor, jadi bersih nggak kelihatan. Dan di atas ini juga masih ada kamera lagi untuk kaca spion bagian belakangnya atau kamera belakangnya. Jadi overall dia masih kelihatan rapi dan masih kelihatan boxy, khas SUV model kayak begini. Kita lihat sedikit bagasinya. Jadi dia modelnya bener-bener model Mercedes lama nih, dia tekan. Enak banget kliknya. Bagasinya model side gitu, bener-bener gede banget. Masih ada tonneau cover, penutup di atas ini dia fleksibel. Ininya juga lantainya flat. Ada beberapa kayak 12 volt, colokan yang 220 volt di situ. Dan lucunya lagi di sini, dia selain ada pegangan, dia ada bukaan pintu dong di sini. Jadi kalau kita duduk di sini, kita masih bisa buka pintu dari dalam, nggak harus tunggu dari luar. Sini juga masih flat banget, bener-bener kotak banget dan dikasih padded di sini. Ini kayak asli beneran, ini buat orang duduk kali. Soalnya ini empuk. Oke, kita tutup. Kita lihat dalamnya. Yuk. Sekarang kita masuk ke dalam interiornya si BJ80. Dan ini kalau ditutup, kursinya langsung maju sendiri. Dan kalau dibuka, kursinya mundur sendiri. Easy entry lah istilahnya lah. Canggih sih. Dan gue mau highlight dikit soal engselnya. Jadi engselnya masih benar-benar kerasa klasik banget, engsel yang mechanical, yang cetek-cetek banget. Jadi kalau mau ditutup pintunya harus agak dibanting dikit. Tapi begitu udah dibanting, kedap banget, asli kedap banget. Dan elemen-elemen desainnya ada beberapa yang hit and miss kalau menurut gue. Di sisi sini gue suka, dia masih menunjukkan keklasikan sebuah mobil seperti ini gitu, sebuah SUV. Tombol mengatur power window di atas. Biarpun handle-nya pintunya nih nggak terlalu mewah-mewah banget ya menurut gue ya. Tapi di posisinya juga di sini masih ada handle seperti ini. Buat armrest juga masih ada. Pengaturan lampu di sebelah samping. Ininya masih kotak boxy banget. Biarpun setirnya agak lagi-lagi out of place. Mengotak. Setirnya malah lancip-lancip. Agak aneh. Biarpun beberapa material di setirnya sih masih lumayan oke. Cuman yang mau gue highlight adalah ini loh. Ini nggak kelihatan kayak mobil tahun 2024 gitu loh. Ini kelihatan kayak mobil tahun 2000-an awal atau 2010-an lah. Max lah kayak mobil gue di rumah. Ini kayak out of place banget. Harusnya kalau mau dikasih lebih edgy lagi, lebih kotak-kotak lagi. Karena udah layar gitu kan. Tombol-tombol juga ada lebih modern. Tapi di sini masih kelihatan agak-agak kuno. Apalagi penggunaan kayak silver-silver gini membuat dia agak-agak kelihatan nggak terlalu mahal. Kayak kelihatan cheap gitu loh. Biarpun di sebelah sini dikasih header. Ada soft padded-nya juga, segala macamnya di sini. Twitternya ditaruh di situ. Di sini juga masih ada soft padded lagi. Dan kursinya enak banget. Dia kasih kayak quilted gitu, dia model-model seperti ini. Support kakinya juga lumayan bagus, biarpun ya lagi-lagi. Mobil-mobil SUV kotak seperti ini, kelihatannya dia tinggi, tapi aktual dalamnya nggak lega-lega banget. Kita nyalain dikit. Nah, layar full digital. Biarpun tampilannya sebenarnya dibilang sampai tajam banget, sampai gimana juga enggak. Tapi resolusi segala macamnya masih enak dilihat, informasinya juga masih cukup jelas. Cuman gue mau highlight dikit sebelah sininya. Dia layarnya nggak terlalu gede ya. Dan interface-nya kalau menurut gue mirip kayak Mercedes lama. Cuman kalau Mercedes lama agak lebih kaku, agak lebih laggy, ini lebih smooth. Biarpun tampilannya bukan selera gue, ini tampilannya agak old kalau menurut gue. Tapi responnya masih lumayan. Kalian bisa lihat settingan segala macam, audio, navigasi segala macam bisa kalian atur dari sini. Bagian bawahnya sederet fitur yang lumayan lengkap. Hill descent control, ada locking buat pintu kanan kiri, stability control, seat heater, seat ventilated juga kalian bisa atur. Dua-duanya juga udah ada fitur seperti itu. Audio, tombol-tombol audio lagi-lagi khas Mercedes yang lama. AC dual zone, kanan kiri bisa kalian atur. Tombol atau tuas transmisi yang futuristik banget, agak lagi-lagi out of place. Dan di sini ada drive mode-nya beserta tombol untuk mengatur mode 4WD-nya. Nah, di sini juga kayak ada asbak atau kayak tempat logaman kecil ya di sebelah sini yang enak banget disentuhnya. Tapi ada tapinya lagi. Gue tadi sempat nyari layar udah kayak gini, tombolnya tuasnya udah kayak begini. Wah, electric parking brake-nya mana ya? Ada tuh, ternyata dia masih manual parking brake. Bisa drifting, jangan ngarep. Lihat ke belakang dikit.
kalian masih bisa dapetin apa namanya armrest dengan konsol yang kalian bisa buka 2 step. Jadi kalau kalian tekan yang sebelah kanan, dia kebuka sampai ke dalamnya. Yang sebelah kirinya dia kebuka cuman di sebagian sininya. Fiturnya kayaknya belum final ya, lagi-lagi ini masih setir kiri, masih barang dari Tiongkok langsung. Jadi gue belum bisa lihat fitur-fitur kayak wireless charging dan segala macamnya belum dimasukin ke dalam sini. Let's hope nanti final speknya nggak bakal beda-beda jauh dari sini atau bahkan lebih baik daripada yang kita lihat kali ini. Tambahan sedikit, kalau kalian lihat ke atas, dia kaca spionnya udah pakai kamera. Makanya tadi kamera yang gue tunjukin di kaca bagian belakangnya ini gunanya untuk di sini. Jadi tampilannya lebih clear, lebih jelas. Biarpun karena kamera ditaruh di balik kayak kaca film gitu, jadi tampilannya kayak agak bukan grainy sih, jadi kayak ada lapisan gitu loh. Kalian bisa lihat nanti, tolong disorot ya. Lapis tampilannya nggak clear-clear banget gitu. Di atasnya kalian bisa menemukan, ya ini lampunya masih kuning sayangnya ya. Dan sudah ada sunroof, biarpun hanya bagian depan doang, dan buka tutup cover ininya masih manual, biarpun pembukaan sininya sudah elektrik. Tambahan lagi, pengaturan kursi dia sudah full elektrik beserta memori. Tuh, untuk kanan kirinya, dan di sini bisa ditekuk nih. Tuh, jadi kalau kayak kurang gimana, ini bisa ditekuk atau bisa ditekuk lagi dikit nih biar pas. Enak, ergonominya pas, biarpun memang duduknya agak commanding. Sekarang gue duduk di baris keduanya si BJ80 dan lega banget, asli lega banget. Legroom lega, headroom lega, dan biasanya orang nyeting mobil itu kursinya terlalu tegak. Tapi ini rebah banget. Dan kalau kalian tarik sininya ya, tuh, ini kesannya kayak nggak ada pengaturan tuh. Kayak cuma satu pengaturan doang. Tapi ternyata di sini dia ada pengaturan elektrik. Tuh, jadi kursinya itu untuk sandaran maju mundurnya itu kalian bisa atur elektrik untuk kedua sisinya. Jadi ini kursinya di bagian 60-40, kalian bisa atur 60 kiri atau 40 di bagian kanannya. Dan di bagian kanan lagi, di atasnya sini selain tombol power window dan tombol buat kunci, juga ada tombol untuk memajukan atau memundurkan kursi bagian depannya. Jadi kalau kalian tanda kutip bos yang mau duduk di belakang dengan legroom yang selega mungkin, kalian bisa maju ini kursi bagian kanannya, atau mungkin nanti di versi Indonesia kursi bagian kirinya, sehingga kalian bisa dapetin legroom yang lega abis. Tambahan lagi, kalian masih bisa dapat ventilasi AC, dan di sini kursinya juga masih dapat ventilated untuk kanan maupun kirinya. Lumayan lengkap dan lumayan menunjang ya untuk para bos yang suka duduk di baris kedua. Dan buat kalian yang dulu masih kecilnya di tahun 90-an kayak gua, ini masih ada kalau istrinya smoker's package di bagian belakangnya. Ada 12 volt dengan pemantik apinya. Di sini udah pada pakai IQOS ya, sekarang udah gak kepake, dan di sini benar-benar masih ada asbaknya. Jadi gua nggak salah kalau mobil ini bisa dibilang pengembangan dari lama banget, dan karena balik lagi, Baik sendiri punya divisi namanya divisi off-road vehicle-nya, dan mereka sudah bikin mobil kayak gini maupun kayak BJ40, BJ80 maupun Jeep atau model-model Jeep atau model off-road lainnya itu dari tahun 60-an. Bahkan si BJ80 ini sendiri dipakai sama pemimpin Cina, Presiden Cina, Xi Jinping, untuk melakukan inspeksi pasukannya. Seriusan, ada kok fotonya. Boleh diposting nggak? Tampilan udah mirip Mercedes, gimana kalau mesinnya? Ya jangan malu-maluin juga dong. Karena si baik BJ80 ini dilengkapi dengan mesin 3000 cc turbo V6, powernya mencapai 241 HP, torsinya mencapai 420 Nm, dipadukan dengan transmisi 8 percepatan dari ZF. Wih, jadi nggak kaleng-kaleng juga dong ibaratnya. Yang pasti mobil ini sayangnya masih setir kiri, harusnya kita bisa coba muter-muter tapi tunggu setir kanannya aja dan tunggu final speknya aja. Kita janji kita bakal pinjam mobil ini buat kita explore lebih lanjut. Ya, sekarang kita sampai pada kesimpulannya si baik BJ80. Jadi kesimpulannya mobil ini mencoba membawa sesuatu yang berbeda buat brand baik di Indonesia. Dia punya tampilan mirip banget kayak si Glanwagen atau kayak si G-Class-nya Mercedes. Tapi dia tetap punya karakter atau punya detail-detail kecil khas baik. Ditambah lagi penggunaan mesin 3000 cc V6-nya juga bikin dia nggak kaleng-kaleng doang. Nggak cuma tampilan doang gahar. Mesinnya juga harusnya gahar. Plus, biarpun tampilan luarnya terlihat tradisional, begitu kalian masuk, dalamnya itu penuh dengan kemewahan. Jok kulitnya juga bagus, tombol-tombolnya segala macam modern. Memang ada beberapa aksen yang masih menandakan bahwa ini mobil development lama ya. Tapi kalau kalian duduk di baris depan maupun di baris belakang yang lega banget, kalian bisa bilang mobil ini pantas buat kalian pakai harian, atau kalian mau main off-road atau main lumpur-lumpuran. Mungkin untuk detailnya, nanti kita akan coba
pinjam mobil ini, impresi berkendaranya seperti apa, atau kita bawa off-road tipis-tipis, nanti kita akan cerita. Oke, mungkin sekian itu saja video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka, klik like, tekan tombol komen, maupun saran, terserah kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk tahu video terbaru dari Autotech Max. Audi sign off, thank you udah nonton. Bye-bye.